Halo teman-teman, kembali lagi di Excel Formulasi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi-fungsi agregat yang digunakan di pivot table di Microsoft Excel. Fungsi agregat ini sangat berguna untuk menganalisis data dengan berbagai macam perhitungan. Misalnya di sini ada sum, count, min, dan max. Langsung saja kita mulai. Buka file latihan bagi teman-teman yang ingin mencoba langsung. File latihan ada di deskripsi. Kita buat pivotnya dulu dengan cara seperti ini. Klik salah satu sel yang ada di table ini, klik insert, pivot table, kemudian kita klik existing worksheet. Kita pilih lokasinya di sini, klik di kolom C atau D. Klik OK. Berikutnya kita akan menggunakan beberapa fungsi agregat yang ada. Yang pertama yaitu sum atau penjumlahan. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan semua nilai yang ada di kolom yang dipilih. Misalkan kita ingin tahu total penjualan, maka kita bisa tarik total price ini ke kolom values. Ini adalah sum dari semua nilai yang ada di total price. Jika kita ingin melihat sum untuk setiap kategori, maka bisa kita tarik dari kolom kategori ke rows. Jadi kita bisa lihat total penjualan untuk keyboard adalah ini, laptop adalah ini, monitor ini, dan seterusnya. Berikutnya itu count atau jumlah transaksi. Jika kita ingin tahu berapa banyak transaksi yang terjadi untuk nilai penjualan ini, misalnya kita bisa gunakan fungsi count, kita tarik total price-nya untuk membuat kolom baru, kemudian di kolom baru ini kita ganti fungsinya dengan cara klik di kolom ini, pilih summarize-nya, kita ganti dengan count. Maka bisa kita lihat total penjualan laptop ini berasal dari 9 transaksi. Jika kita ingin tahu 9 transaksi itu apa saja, tinggal double klik sehingga kita bisa lihat ini adalah transaksi laptop yang menghasilkan 9 quantity yang tadi. Berikutnya yaitu rata-rata. Untuk melihat rata-rata nilai, misalkan kita mau melihat berapa rata-rata jumlah produk yang terjual, maka bisa kita lakukan dengan langkah seperti ini. Ini kita cabut dulu, ini juga kita cabut, ini juga kita cabut. Kita masukkan quantity ke values, kemudian kita masukkan produk ke rows. Di sini kita lihat untuk setiap produk ini total quantity-nya adalah segini. Nah, untuk melihat average-nya klik kanan, kemudian summarize-nya kita ganti menjadi average. Berarti rata-rata untuk produk ini dalam satu transaksi adalah 7, sedangkan produk ini 6,5 dan seterusnya. Kemudian min dan max. Untuk mengetahui nilai terendah min atau tertinggi max dari kolom tertentu, misalnya berapa nilai belanja yang paling tinggi dari pelanggan kita dan berapa yang terendah, tinggal kita tarik dari sini. Kemudian total price-nya kita masukkan ke value, kemudian fungsinya ini kita ganti menjadi max. Ini adalah nilai belanja tertinggi dari pelanggan kita. Kalau kita ingin melihat berapa yang terendah, tinggal tarik ke sini, kemudian ini klik kanan, summarize-nya by min. Oke, jadi ini adalah nilai terendah dari belanja pelanggan kita. Misalnya kita ingin melihat berdasarkan kategori min dan max-nya berapa, tinggal tarik kategori ke sini. Kita lihat bahwa untuk keyboard max-nya adalah ini dan min-nya adalah ini. Dan seperti contoh sebelumnya, kita bisa lihat nilai ini berasal dari mana, tinggal double klik. Kita lihat bahwa nilai ini berasal dari penjualan 9 keyboard. Sedangkan yang terendah ini berasal dari penjualan 1 keyboard. Demikianlah cara mengganti fungsi di pivot table. Jika ada kasus yang ingin dibahas, silakan masukkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video lainnya. Bagi yang ingin mencoba sendiri, link file latihan ada di deskripsi. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Ciao.